Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa shifaa'an li suduril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahul 'azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari yang mulia ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memperkenankan kita untuk menyempurnakan ibadah kita dengan memandangkan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, memuji, mensucikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu syahrahum," jikalau mereka telah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, wa kharaju ila 'idihim, dan mereka berangkat menuju tempat menunaikan salat Id. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu 'amilin yatlubu ajrah, setiap orang yang menunaikan suatu tugas, setiap orang yang telah selesai menunaikan pekerjaannya, yatlubu ajrahu, dia menuntut ganjaran dan upahnya. Wa ibadiyalladzina shamu syahrahum, dan hamba-hambaku umat Muhammad, mereka telah selesai menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Maka wahai malaikat, mereka yatlubuna ujurahum, mereka berangkat menuju tempat ibadahnya, menuntut upah dan ganjarannya. Ishhadu anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai para malaikatku, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Fayunadi munadin, maka terdengarlah suara yang memanggil-manggil, yang terdengar di langit dan di bumi. Ya malaikati, wahai para malaikat, ya umat Muhammadin irji'u ila manazilikum, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian. Kada buddilat sayiatikum hasanat, sungguh telah digantikan keburukanmu menjadi kebaikan. Ya ibadi sumtum li wa aftartum li, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa karena ingin mencapai ridhoku, dan kalian berbuka, berlebaran, beridul fitri karena mencapai ridhaku. Fakumu maghfuran lakum, maka bangkitlah dari tempat ibadahmu dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah menyebutkan di dalam surah Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan dirinya,
Dia telah mensucikan dirinya karena selesai menunaikan ibadah puasa. Dia mensucikan dirinya karena telah menunaikan zakat, telah membayarkan infak dari hartanya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian dia menyebut nama Tuhannya dalam hatinya dengan lidahnya. Kemudian dia shalla, menunaikan salat Idul Fitri. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tusirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian cenderung lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Anas bin Malik berkata, lil mu'mini khamsatu ayadin, bagi orang mukmin ada 5 hari raya. Yang pertama, hari raya atau hari kemenangan bagi seorang mukmin adalah kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yaktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumu 'aidin. Setiap hari yang kita lewati, yang kita lalui tanpa melakukan suatu dosa dan maksiat, maka itu adalah hari kemenangan. Di mana pada akhir zaman ini sangat sulit melalui hari-hari tanpa melakukan satu kesalahan, tanpa melakukan satu kelalaian. Maka ketika engkau mampu melewati hari-harimu tanpa satu noda, satu kelalaian, maka itu adalah hari kemenangan. Yang kedua, kata Anas bin Malik, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani wasyahadati wal ismati min kaidi syaitani fa huwa yaumul 'aidin. Hari di mana engkau meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan dunia ini dengan iman, dengan mampu melantunkan kalimat syahadat, terjaga daripada tipu daya syaitan, maka itu adalah hari kemenangan yang besar dalam hidupmu. Yang ketiga, kata Anas bin Malik, al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirata, hari di mana engkau melewati jembatan siratal mustaqim, wa ya'manu min ahwali yaumil qiyamah, engkau aman dari huru-hara hari kiamat, wa yakhlisu min aidil khusumah, engkau selamat dari orang-orang yang pernah engkau zalimi, engkau aman minaz zabaniyah, dari pengawalan malaikat zabaniyah, fahuwa yaumul 'aidin, maka itu adalah hari kemenangan. Kemudian yang keempat, hari kemenangan yang terbesar dalam hidup kita, al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah, ketika engkau dibukakan pintu surga dan engkau masuk dengan ucapan salamun alaikum, salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang kelima, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih, hari di mana engkau berjumpa dengan Tuhan yang selama ini engkau sebut, yang selama ini engkau sembah, yang selama ini bersemayam di dalam hatimu, setiap saat, setiap waktu engkau menyebut-nyebut namanya. Hari yang terbesar, hari kemenangan yang paling agung ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahab bin Munabbih dalam riwayat beliau menceritakan, qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, inna iblis alaihi laknah, sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah pada hari raya. Iblis ini yasihu fi kulli yawm 'aidin, dia berteriak sekencang-kencangnya dan dia bersedih. Faya jatami wa'ahlu, maka seluruh keluarganya, pasukannya berkumpul semua. Mereka berkata, ya sayyidana man aghdabaka, wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, apa yang membuatmu bersedih di hari ini? Iblis berkata, la syai'ah, tidak ada sedikit pun yang membuat saya resah dan gelisah di hari ini, illa annallaha qad ghafara li hadhihi ummah, sesungguhnya Allah pada hari ini, hari kemenangan ini, telah mengampuni dosa umatnya Muhammad yang telah selesai menunaikan tugasnya. Maka kata iblis, fa'alaikum an tushghiluhum bil ladzati wasyahawat, maka hendaknya engkau menyibukkan kembali
setelah mereka bersih, suci lahir dan batin, seperti kertas putih, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Kembalikan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kembalikan mereka lalai dari sholat berjamaah, lalai daripada berzikir, lalai daripada bertadarus dan ibadah-ibadah lainnya. Maka kata Nabi, ijtahidu yaumal fitri, bersungguh-sungguhlah menunaikan ibadah di hari raya Idul Fitri. Dengan apa? Bitasbih wa tahlil, dengan mensucikan nama Allah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim di hari kemenangan ini, agar kita tidak terperangkap dalam jebakan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW pada suatu pagi di hari raya, beliau keluar pergi menuju tempat ditunaikannya sholat Id. Annahu hadara li sholatil Id was-sibyan yal'abuna. Dalam perjalanan beliau menjumpai anak-anak sedang bergembira bermain-main. Wa fihim sabiyyun jalisun fi muqabalatihim. Di antara sekian banyak anak yang bermain, ada seorang anak yang sedang menangis dan bersedih. Dengan pakaian lusuh dia menangis. Maka Rasulullah SAW mendekati anak tersebut dan bertanya, lima tabki fala tal'abu ma'ahu. Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak ikut bergembira merayakan hari yang bahagia ini? Kemudian anak tadi tidak mengenali bahwa yang bertanya kepadanya adalah Rasulullah. Anak itu menjawab, ayyuhar rajul, wahai tuan, mata abi baina yaday Rasulillah fi ghazwati kaza. Ayahnya meninggal ketika dia berangkat berperang bersama Rasulullah. Maka hari ini aku adalah anak yatim. Ibuku menikah dengan seorang lelaki yang mana dia menghabiskan hartaku dan suaminya mengusirku dari rumah. Maka kenapa tidak aku bersedih ketika anak-anak yang lainnya bergembira merayakan dengan baju baru, dengan makanan yang enak, dengan minyak wangi yang harum. Aku teringat dengan ayahku yang telah meninggalkan. Maka Rasulullah SAW mengambil tangan anak itu kemudian berkata, ayyuhas sabiyyu, wahai anakku, apakah engkau tidak ridha aku Rasulullah sebagai ayahnya, Aisyah sebagai ibumu, Hasan Husain sebagai saudaramu, Ali sebagai pamanmu, dan Fatimah sebagai saudari perempuanmu? Maka sadarlah anak ini bahwa yang berbicara di hadapannya adalah Rasulullah. Maka dia berkata, lima la arda ya Rasulullah. Kenapa tidak saya bergembira ketika engkau menjadikan aku sebagai anak angkatmu? Maka Rasulullah SAW membawa anak ini menuju rumahnya, diberikan pakaian yang bagus, diberikan minyak wangi, diberikan makanan, sehingga dia keluar dari rumah Rasulullah SAW dengan wajah yang ceria, penuh senyuman, yang membuat teman-temannya bertanya-tanya, ada apa denganmu? Sebelumnya engkau menangis bersedih, dan saat ini engkau bergembira. Ada apa yang terjadi pada dirimu? Maka anak ini berkata, kenapa tidak aku bergembira? Rasulullah mengangkatku sebagai anaknya, Hasan Husain sebagai saudaraku, Ali sebagai pamanku, dan Fatimah sebagai saudari perempuanku. Maka pada saat itu anak-anak yang lainnya berkata, ya laita abakuna kutilu baina yaday Rasulullah SAW. Wahai, alangkah indahnya seandainya ayah kami juga berangkat berperang bersama Rasulullah dan mereka syahid, tentu kami akan mendapatkan posisi sebagaimana